Hai teman-teman, selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang mengambil formasi Arsiparis hari pertama yang telah lolos seleksi kompetensi dasar dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dan bagi teman-teman yang masih bingung apa sih materi yang harus kita pelajari, kemudian soal latihan yang nanti untuk membiasakan teman-teman mengerjakan soal-soal SKBCAT seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan sebagai informasi juga materi serta soal itu mengacu pada Permen Pan RB nomor B0457 MSM 0100 2024. Jadi tidak akan melenceng jauh ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap fokus di materi yang di-share oleh Permenpan RB. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, mari kita mulai ke pembahasan atau informasi yang pertama dulu. Oke teman-teman, kita mulai dari pembobotan penilaian kelulusan untuk rankingan CPNS. Jadi untuk CPNS sendiri, teman-teman diambil 40% dari tes kompetensi dasar untuk penilaiannya dan selanjutnya 60% dari tes kompetensi bidang. Di mana teman-teman yang eh, tes kompetensi dasarnya di ambang batas ya teman-teman, mepet-mepet, teman-teman bisa dimaksimalkan di tes kompetensi bidang supaya dapat rankingan pertama ya teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, jangan terlalu terlena teman-teman, sehingga mengabaikan tes kompetensi bidang. Karena apa? Tes kompetensi bidang itu poinnya 60%, di mana teman-teman jika kurang serius atau kurang maksimal di tes kompetensi bidang, teman-teman bisa kalah dengan yang tes kompetensi bidangnya maksimal ya untuk skornya. Maka dari itu, penting sekali teman-teman untuk mempelajari tes kompetensi bidang ini. Dalam tes kompetensi bidang, itu untuk CAT yang teman-teman tidak ada non CAT, ini bisa dimaksimalkan karena tidak ada passing grade teman-teman. Jadi semaksimal mungkin poin yang didapat. Selanjutnya ada SKB non CAT di mana untuk SKB non CAT ini dilaksanakan oleh beberapa instansi biasanya instansi pusat yang mengadakan tes kompetensi maaf, kompetensi bidang non-CAT ini. Di antaranya ada yang melaksanakan psikotes, kejiwaan, wawancara tulis, wawancara user non-tulis, MCU, kesemapatan, dan yang lain-lain yang disyaratkan oleh instansi masing-masing. Dan sebagai informasi, ada yang sifatnya menggugurkan ya teman-teman, contohnya psikotes, tes kejiwaan, dan MCU. Ini langganan jika teman-teman tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria, maka teman-teman akan gagal teman-teman ya. Karena sifatnya menggugurkan. Biarpun teman-teman SKD-nya peringkat pertama ataupun teman-teman yang SKB-nya bagus. Jadi tetap tidak akan lulus atau dinyatakan gugur jika tes psikotes kejiwaan atau MCU yang disyaratkan oleh instansi tertentu itu teman-teman gagal. Selanjutnya kita masuk ke Permenpan RB nomor B5457 MSM 01 2024 terkait materi pokok yang harus teman-teman kuasai. Dan khususnya di sini arsiparis ahli pertama. Nah, di sini isinya terkait arsiparis yang teman-teman harus kuasai materinya, yakni ada dua kemampuan, yakni kemampuan umum dan khusus. Kemampuan umum, teman-teman harus mengetahui tentang sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempelajari tentang undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Yang ketiga, undang-undang aparatur sipil negara. Yang keempat, undang-undang keterbukaan informasi publik. Kemampuan khusus yang harus teman-teman kuasai juga. Di antaranya yang pertama, konsep dan teori tentang arsiparis dinamis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis, konsep dasar penyusutan arsip, kemudian pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan. Yang kelima, konsep dan teori tentang arsip statis. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang arsip statis. Yang ketujuh, preservasi arsip statis. Yang kedelapan, pelayanan dan pemanfaatan arsip statis. Yang kesembilan, standar operasional prosedur kearsipan. Yang kesepuluh, penilaian kinerja arsiparis. Yang kesebelas, identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN. Jadi cukup banyak
materi yang harus teman-teman kuasai ya. Nah, di sini saya sudah buatkan rangkuman, contohnya untuk yang poin pertama ini untuk kemampuan umum. Nah, di sini untuk fungsi Paris Aktif pertama. Nah, di sini tim kami sudah susun ya, terkait materi ini dari sejarah, konsep, dan teori kearsipan. Di sini ada pengertian sejarah kearsipan di Indonesia, konsep dasar kearsipan, ya, kemudian jenis-jenis arsip dan fungsi arsip, semuanya kita sudah susunkan ya. Tim kami yang di Arsiparis sudah susunkan, teman-teman tinggal dipelajari saja. Jadi jangan melenceng jauh dari apa yang diinfokan oleh eh, Permen-Partner B, teman-teman. Jadi teman-teman fokus saja di sini, jangan ke yang lain. Karena belum tentu yang teman-teman pelajari di luar ini muncul ya teman-teman. Karena SKB pasti keluarnya dari sini dan sifatnya hafalan teman-teman. Kemudian jika teman-teman perlu untuk rangkuman materi ya teman-teman yang sudah tim kami susun, silahkan kontak kami. Linknya ada di deskripsi ya. Silahkan hubungi admin untuk terkait harganya juga sudah ada di deskripsi teman-teman. Jadi teman-teman jika perlu silahkan langsung melakukan pembelian. Linknya ada di deskripsi. Kemudian teman-teman juga harus kuasai juga terkait Permen-Pan RB terkait jabatan fungsional arsivaris. Nah, di sini juga kita sudah rangkumkan teman-teman terkait tupoksi dari arsivaris aktif utama. Ya. Ini adalah tugasnya ya teman-teman terkait pengelolaan arsip statis dan ini relevan dengan yang dikeluarkan kisi-kisi dari Permenpan. Jadi teman-teman ada dua yang harus dipelajari yakni terkait Permenpan yang pengumuman kisi-kisi ya. Kemudian yang kedua dari jabatan ya, jabatan fungsional JFA. Untuk jabatan fungsional arsiparis ini nomornya ya 13 tahun 2016, tenang kita sudah rangkumkan juga. Ini salah satunya teman-teman. Itu sudah include ya, teman-teman dapat materi, eee, kisi-kisi rangkuman yang Permenpan ini dan juga latihan soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya ya teman-teman, terkait soal tes SKBCAT Arsiparis Ahli Pertama. Dan di video kali ini sifatnya simulasi teman-teman, jadi tidak akan saya bacakan ya. Jadi teman-teman harus, persiapan saja, dibaca kemudian dijawab. Nanti saya berikan waktu, kemudian nanti akan muncul si jawabannya. Nah, saya contohkan nomor satu, apa yang dimaksud dengan standar operasional prosedur atau SOP, kearsipan dalam lingkungan ASN. A. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kearsipan. B. Pedoman tata cara pengolahan arsip. C. Pedoman pembuatan arsip. C. Sistem pengolahan arsip atau E. Semua jawaban benar. Oke, kita tunggu waktunya habis. Nah, setelah waktu habis, itu akan muncul ya teman-teman pembahasannya. Oke, tentunya seperti ini. Jawabannya yakni A. Tunjuk teknis pelaksanaan kegiatan arsip. Ya, di sini untuk SOP kearsipan dalam lingkungan aparatur sipil negara adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kearsipan. Ya, nih SOP ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip dilakukan secara efisien, konsisten, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP kearsipan mencakup tata cara pencatatan, pengelompokan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip yang menjadi tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Oke, untuk selanjutnya tidak akan dibacakan, akan otomatis ya waktu. Silahkan dikerjakan. Soal nomor 2.
Teman-teman, soal nomor 10 silahkan jawab di kolom komentar. Dan soal ini hanya preview saja. Semua soal ada di paket eh, latihan ya, teman-teman. Di sini teman-teman akan mendapatkan materi terkait arsip Paris ahli pertama sesuai dengan Permenpan RB terkait kisi-kisi. Kemudian rangkuman Permenpan RB nomor 13 tahun 2000 berapa ini lupa lagi nih. Ini teman-teman dapat rangkuman ini juga terkait jabatan fungsional dan teman-teman dapat 5 latihan soal, paket latihan soal di mana tiap paket ini berisi 100 soal untuk latihan teman-teman itu untuk agar terbiasa. Dan soal-soal ini berbasis dari materi ya, materi dari kisi-kisi. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan jika teman-teman perlu untuk soalnya silahkan hubungi kami, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.